Jadi orang itu perilaku makannya bisa salah, bisa jadi bukan karena dia lapar, jadi bukan secara fisik dia butuh, tapi secara emosional gitu. Anak dan remaja itu suka pada temen yang dominan sebetulnya, ya kan? Temen yang dominan, baik dominan positif atau dominan negatif. Nggak mudah untuk mengajarkan self talk atau afirmasi positif pada remaja, karena biasanya remaja itu adalah pertama dia resisten. Terus yang kedua defensif. Sebenarnya masalahnya anaknya gitu ya. Tapi orang tua tuh jadi kayak semakin lama semakin lemah. Itu karena dia sendiri si no voice-nya begitu. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Halo sahabat keluarga Indonesia, berjumpa lagi di podcast Berkesan, Berencana Itu Keren Pisan. Perkenalkan, nama saya Dwi Ranti Mustika, saya seorang psikolog. Nah, kali ini saya ada di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Kita punya program baru nih, berkolaborasi dengan para psikolog yang berjudul Bincang Psikolog bersama BKKBN. Nah, hari ini saya nggak sendiri, tapi ada juga Ibu Dewi Rosiana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Ini sebetulnya bukan pertemuan kita pertama ya Bu ya. Di luar kita udah sering banget nih untuk berdiskusi hal-hal banyak hal, dan kali ini kita ketemu di sini. Ya, Bu Dewi ini adalah akademisi sekaligus juga praktisi di bidang psikologi, dan saat ini sedang mengajar di Universitas Islam Bandung, Fakultas Psikologi, betul ya Bu ya? Oke. Bu Dewi, kalau kita bicara BKKBN nih, kayaknya tidak luput dari pembicaraan tentang stunting. Kita juga tahu kalau stunting itu kan sebetulnya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya, akibat karena kekurangan gizi kronis dan juga infeksi yang berulang. Dan mungkin kalau kita bisa tahu juga tandanya itu kayak tinggi badan dan berat badan tuh kayak nggak sesuai gitu ya Bu ya. Nah, tapi di luar sana Bu, masih banyak yang bertanya, kalau stunting nih ya, dengan psikologi itu kaitannya apa sih Bu? Ya. Oke, stunting ini program pemerintah yang perlu kita dukung ya. Jadi kita para psikolog juga pengen berkontribusi nih dalam mengurangi stunting. Oke, kaitan psikologi dengan stunting, kan kalau stunting itu kan hasilnya ya, hasilnya yang diakibatkan dari serangkaian misalnya pola asuh yang salah, pola makan yang salah, pola hidup yang salah gitu kan ya, yang mengakibatkan jadi akhirnya stunting. Nah, psikologi bicara di situ, bicara di bagaimana pembentukan perilaku dibentuk, bagaimana mindset atau cara berpikir seseorang gitu ya, dari aspek emosinya, dari aspek cara berpikirnya gitu, kira-kira di situ. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari perilaku itu kan adalah perpaduan dari fungsi dari personal individunya dan lingkungannya ya, yang jadi perilaku. Jadi kita juga akan bicara bagaimana nih orangnya supaya dia punya perilaku yang tepat gitu ya, pola hidupnya tepat, pola makannya tepat misalnya gitu. Itu kita bicara orangnya, berarti si orangnya ini nih yang mesti dibenerin nih gitu. Terus juga lingkungan, apa sih yang bisa disupport oleh lingkungan supaya misalnya anak, remaja atau keluarga bisa punya pola pikir, punya perilaku yang tepat gitu ya, yang mendukung pada pemberantasan stunting ya. Kalau bicara remaja nih Bu, kan kalau pemerintah sekarang udah mencanangkan di 2045 adalah generasi emas nih. Artinya remaja memang sebisa mungkin harapannya punya melahirkan generasi yang berkualitas, terutama mungkin kalau kita soroti adalah remaja perempuan kali Bu ya, yang mereka jadi calon ibu. Ketika remaja perempuannya sehat, kemudian juga harapannya bisa melahirkan generasi juga yang sehat dan berkualitas. Nah, untuk menjadi generasi yang sehat dan berkualitas berarti ada perencanaan kehamilan gitu ya Bu ya, misalnya dia nggak anemia dan sebagainya dan lainnya gitu. Kalau perencanaan berarti kan ada yang harus dipersiapkan nih. Mungkin kita perlu memberikan seperti pengetahuan dan juga pola hidup yang sehat. Kalau kita bicara pola hidup sehat, itu kayaknya tidak mungkin sekarang, besok jadi sehat gitu ya Bu ya. Tapi butuh pembiasaan sehingga memang remaja-remaja ini jadi punya mindset dan bisa berperilaku dengan sehat juga gitu ya Bu ya. Betul, setuju. Oke Bu, nah kalau kita bicara tentang remaja tadi, terus
Kira-kira ada nggak sih Bu yang harus dilakukan oleh remaja agar mereka bisa terhindar dari stunting? Supaya remaja ini terhindar dari stunting dan supaya si remaja, terutama remaja wanita nanti ya, dia bisa jadi calon ibu yang punya pengetahuan mencukupi, punya pola perilaku yang udah bagus gitu ya, supaya nanti dia bisa membina keluarganya dan mencegah keturunannya stunting gitu kan ya. Jadi bicara jangka panjang ya berarti ya. Oke, setidaknya ada dua hal nih yang nyambung banget gitu ya dengan pembentukan perilaku. Misalnya kita ambil aja pola makan, pola hidup lah ya, itu adalah disiplin ya. Disiplin ini akarnya dari aspek psikologis kan, bagaimana dia punya kontrol diri ya, punya kontrol diri. Contohnya kalau misalnya anak atau remaja itu bisa jadi dia udah tahu kalau makan seblak, makan seblak. Booming banget ya Bu sekarang, remaja-remaja tuh seblak gitu ya. Atau makanan yang sebangsa seblak itu yang levelnya 1 sampai 10 gitu ya. Itu tuh nggak sehat, dia tahu gitu. Tapi kan kontrol diri itu jadi penting. Aku tahu tapi kan enak. Tapi kan teman-teman itu kompakan dong sama teman-teman makan gitu ya. Jadi kan disiplin itu penting. Lalu juga kalau bicara disiplin yang kaitan dengan pola sehat, bukan cuma makan. Ini nih remaja, mungkin ibu-ibu yang ibu bapak yang di rumah tahu lah, merasa ya kalau misalnya punya remaja tidurnya suka nggak on time, ya kan? Karena kita kan sebagai orang tua tuh udah nggak ngawasin mereka lagi, ya. Kalau misalnya mereka masih kecil kan, yuk tidurnya diatur sebelum jam 9 udah tidur. Kalau itu kan remaja udah nggak ya, kadang lewat. Itu yang jadi berbahaya. Mereka punya waktu tidur yang lebih sedikit, padahal tugas menumpuk, mereka asupan kurang, itu ya. Jadi itu disiplin hidup sehatnya menjadi tidak terpenuhi ya. Belum lagi nanti kalau ada yang namanya pengaruh kelompok. Nah, kalau misalnya kita bicara pengaruh kelompok, kita bicara itu tuh aspek yang kedua, cerdas sosial dan cerdas emosional. Nah, seringkali hal-hal yang menyimpang, apalagi sampai yang berbahaya, itu tuh remaja dapatnya dari mana sih? Dari temennya ya. Kalau misalnya remaja dia sendiri kan, kayak misalnya remaja itu biasanya berbuat nakal nggak sendirian. Kayak ini memang bukan kaitan dengan makan ya, misalnya tawuran kan nggak mungkin nggak rame, tawuran sendiri kan ya, tawuran kan rame-rame. Bunuh diri jatuhnya itu ya Bu ya. Atau bullying gitu kan, enaknya bareng-bareng gitu. Nah jadi memang ada peer pressure gitu ya, atau tekanan-tekanan dari teman sebaya yang membuat remaja ini melakukan perilaku menyimpang, termasuk dalam pola hidup sehat ini juga jadi terpengaruh. Pilihan jajan pun tadi itu dipengaruhi sama teman. Circle-nya biasanya gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan di circle ya Bu. Ya, betul. Karena takut, biasanya remaja tuh takut nggak ditemenin, takut dianggap nggak asik, takut nggak diterima. Intinya gitulah. Peer pressure membuat mereka prinsip itu, sehingga pilihan pembuatan keputusan jadi salah. Gitu ya. Terus sudah gitu, kalau misalnya tadi kaitan dengan perilaku yang menyimpang, adalah misalnya coba-coba ngerokok. Apalagi kalau misalnya di remaja putri ada pemahaman yang salah. Kalau pengen makan banyak kan takut gendut. Terus kalau takut gendut, ya udah buat ngontrol berat badannya pakai ngerokok aja. Itu ada ya Bu ya di stigma para remaja ya. Begitu. Jadi dulu nggak ngerokok ya? Saya nggak Bu, alhamdulillah ya, makanya saya nggak langsing mungkin ya. Lebih ke sana, iya. Lebih stigma itu nggak masuk buat saya. Ya. Iya. Nah itu salah, stigmanya salah. Salah. Jadi akhirnya mereka membenarkan seakan-akan perilaku merokok itu yang diajarkan oleh teman-temannya itu adalah itu kan untuk menjaga penampilan, berat badan gitu. Jadi biar bisa tetap makan banyak tapi badan tetap langsing gitu Bu. Langsing gitu, ada yang kayak gitu. Lalu juga kaitannya dengan peer pressure itu tadi itu kan ada hubungan juga dengan body image ya. Kenapa sih kok remaja gampang banget gitu ya dipengaruhi sama teman, udah supaya kamu langsing, udah kamu ngerokok aja nih, aku ajarin ngerokok gitu ya. Nah, lagian teman-temannya juga pada ngerokok kalau ngumpul.
Atau enggak mungkin sekarang pakai vape ya Bu? Itu sama aja nggak sih? Mungkin kayak lebih ya. sama aja ya gitu, walaupun berbeda jenis tapi kan tetap aja berasap ya Bu. Tetap berasap ya. Dan itu tetap berbahaya ya gitu. Nah itu jadi akhirnya kalau misalnya mereka dibilang mereka ngerti nggak sih rokok itu bahaya? Ngerti, mereka ngerti gitu ya. Tapi nah itu sekali lagi peer pressure-nya lebih kuat. Kenapa peer pressure-nya lebih kuat? Karena mereka di masa-masa pencarian identitas di sini, krisis identitas ini ya, krisis identitas ini, mereka merasa perlu diterima. Mereka merasa perlu dianggap bagus gitu. Nah, dan mereka akan sangat tidak nyaman pada saat mereka agak dikritik, agak beda gitu dengan lingkungan. Jadi masuk banget nih teman-temannya tuh. Kalau temennya ngomongin misalnya orang tuanya bilang, Neng itu aduh pakai kerudung itu kamu bagus, mama biasa aja gitu ya. Tapi begitu temennya muji, kamu keren banget pakai itu, besoknya dipakai lagi kan gitu ya. Jadi pengaruh teman tuh sangat dominan banget. Nah makanya tadi aspek psikologis yang kedua adalah cerdas emosi dan cerdas sosial. Ini kaitannya dengan bagaimana dia bisa menghalau gitu ya, menghalau peer pressure yang dari luarnya peer pressure, dari dalamnya mah emang kebutuhan dia pada masa identitas krisis, kebutuhan dia untuk diterima, kebutuhan dia untuk eksis gitu. Nah itu mungkin itu sih yang menjadi penting ya buat remaja. Dan terkadang nih Bu, kalau remaja, jangan ke remaja, kayaknya remaja-remaja akhir juga masih merasakan ya Bu ya, seperti saya. Tidak remaja akhir. Kadang kalau mau makan nih Bu, itu sebenarnya bukan kebutuhan untuk lapar kan Bu, tapi kayak lebih ke mungkin ada kebutuhan jadi kompensasi. Jadi sebenarnya kayak kebutuhan untuk apa Bu? Kebutuhan untuk kasih sayangnya itu tidak terpenuhi, afeksinya nggak terpenuhi, jadinya kalau lagi bete misalnya gitu ya, saya pengen yang pedes banget gitu. Terus tiba-tiba kalau lagi happy banget, jadi saya mau makan cake yang manis-manis deh gitu. Kadang-kadang remaja kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi pola makan itu kadang-kadang memang bukan kebutuhannya untuk lapar, tapi sebetulnya lebih ke emosi juga berperan di sana. Jadi kalau ditambah lagi mungkin remaja adalah emosinya masih labil gitu ya Bu ya. Jadi pengambilan keputusannya ajaib banget gitu ya Bu. Kadang-kadang nggak sesuai gitu Bu. Itu sih. Ya betul. Ya betul, itu hal lain yang juga penting tuh untuk kita ketahui bahwa apalagi sekarang tuh banyaknya istilahnya comforting food gitu ya. Ya makanan yang dibuat memang untuk bikin orang ngerasa jadi secara emosional lebih baik ya. Udah mas sekarang tuh itu yang di apa ya, kayak disediakan oleh lingkungannya banyaknya kayak gitu. Betul bahwa makan itu juga ada kaitannya dengan emosi gitu ya, dengan emosi, kebutuhan afeksi gitu ya, kebutuhan afeksi ya. Kalau kita gali ceritanya panjang ke belakangnya, barangkali pengalaman masa lalu apakah gitu kan ya, yang menyebabkan dia kok kayaknya butuh banget afeksi gitu kan, ada ya gitu ya. Pokoknya akarnya mungkin ke sana. Tapi betul, jadi orang itu perilaku makannya bisa salah, bisa jadi bukan karena dia lapar, jadi bukan secara fisik dia butuh, tapi secara emosional gitu ya butuh. Kalau rudet-rudet nggak bakso gitu ya. Betul Bu. Jadi kalau nanti ada teman yang ngajakin sebelah mulu kan harus ditanya ya Bu. Iya. Kenapa kamu gitu? Mau cerita nggak? Gitu ya Bu sekarang ya Bu ya prinsipnya. Jadi para psikolog gitu ya bisa dari pola makan. Iya kayak gitu. Terus bagaimana nih Bu biar remaja ini bisa cerdas secara emosi dan apa Bu tadi? Sosial dan juga bisa disiplin. Nah, apa yang harus dilakuin nih? Upaya apa yang bisa mereka lakuin nih gitu? Iya betul. Ya tadi disiplin itu adalah akarnya kontrol diri, cerdas sosial emosional itu tadi akarnya adalah self esteem atau kepercayaan diri ya, kepercayaan diri. Nah untuk bisa kita nguatin kontrol dirinya mereka dan kita bisa kuatin self esteemnya mereka nih, kepercayaan diri mereka, itu kita bisa lakukan hal yang mudah nih. Nah, ini adalah sebetulnya positive self talk yang bisa kita sebutkan positive self talk. Positive self talk itu apa? Kayak
suka lihat nggak sih kalau kayak di film-film kartun gitu ya, kalau pas kita lagi mikir, orang lagi mikir mau belum bikin keputusan, terus ada yang di kanan sama di kiri ngomong, nah kayak gitu ya. Nah, di dalam diri kita itu emang ada inner voice gitu, ada diri kita tuh bicara dengan diri kita sendiri. Ada dua, memang betul gambaran yang di film kartun tuh benar. Ada dua, yaitu ada yang yes voice. Yes voice itu yang positif-positif. Dia kasih semangat, dia kasih hal-hal yang sifatnya optimis gitu ya, untuk produktif lah. Nah, sementara yang no voice itu adalah yang dia tuh takut, ragu, pokoknya kontraproduktif gitu. Dia sifatnya lebih menghambat. Janganlah, nanti gini, aku takut nanti gitu. Jadi sifatnya menghambat. Yang dilakukan oleh teknik positive self talk ini adalah kita nguatin si yes voice-nya. Memang sih setiap orang tuh normal aja gitu, yes voice-nya ada, no voice-nya ada. Nggak normal juga kalau yes voice terus gitu ya, dia kayak nggak punya pertimbangan kan berarti ya. Nah, tapi kalau misalnya bahayanya kan kalau dalam kondisi remaja itu no voice-nya kebanyakan, dia jadi orang yang yaitu ciri-ciri orang self esteem negatif itu adalah orang yang aduh nanti aku ditolak sama teman aku. Kalau aku asertif, aku nolak, aku nanti dikucilkan. Takut gitu kan. Nah, padahal kan belum tentu juga gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya no voice-nya kebanyakan itu misalnya akhirnya pengambilan keputusannya nggak rasional gitu loh. Jadi maksudnya karena dia banyak takutnya, banyak ragunya, hal-hal negatif lah yang dia terpikir, akhirnya pengambilan keputusannya salah kan. Nah, itu yang mau kita eliminasi. Nah, ini perlu dua arah nih, dari orang dewasa. Orang dewasa ini bisa jadi orang tua, bisa juga kalau di sekolah tuh mungkin guru BK, ya orang psikolog sekolah gitu ya, orang-orang dewasa di lingkungan sekolah lah ya, yang bisa membantu anak menerapkan memperbanyak yes voice-nya. Yang bisa dilakukan oleh lingkungan adalah mengajari anak dan memberikan juga pada anak. Pertama ngajarin anak, yang kedua juga memberikan pada anak juga ini afirmasi positif. Afirmasi positif itu adalah sebuah cara yang bisa kita lakukan supaya anak itu punya yes voice gitu ya, punya kecenderungan untuk dia lebih pede, lebih optimis gitu. Afirmasi positif gitu. Tapi kalau no voice-nya juga sebenarnya tidak dihilangkan seluruhnya, Ibu ya. Sebenarnya kalau no voice ini sebenarnya berguna untuk preventif ya kali ya, Bu ya. Jadi misalnya kayak buat perencanaan, kalau biar kita nggak gini, biar kita nggak gitu, jadinya memang ada buat perencanaan dia ke depannya. Artinya bukan dihilangkan, tapi dikurangi agar yes voice-nya lebih banyak. Anak lebih bisa optimis dan juga lebih bisa berperilaku jadinya secara rasional gitu ya, Bu ya. Nah, kan jadi arahnya nih kalau misalnya tadi untuk ngebangun, kan kita tahu biar cerdas emosional, sosial emosional, dan supaya kontrol dirinya bagus gitu kan. Dia itu kan kudu pede gitu ya, harus pede dan harus gini. Iya, aku bisa. Iya, aku bisa. Jadi sebenarnya yang kita mau perkuat tuh gitu, aku bisa. Aku tahu bahwa perilaku makan nggak sehat itu aku tahu secara kognitif, tapi aku takut ngomong ke teman-teman. Nah, kita perkuat, nggak, aku bisa. Sok aja ngomong aja dulu. Ngomong. Kalau misalnya anak yang nggak pede, dia nggak akan berani ngomong, ya kan, makanya jadi ngikut arus aja. Tapi kalau anak yang pede, itu yang yes voice-nya, dia akan bisa, ya udah aku sampaikan aja dulu ke temen aku, slow aja, asertif gitu. Pada banyak situasi amazing-nya kan sebenarnya anak dan remaja itu suka pada temen yang dominan sebetulnya, ya kan, temen yang dominan, baik dominan positif atau dominan negatif, tapi mereka suka temen yang dominan dan temen yang sebenarnya pede gitu, kayak auranya tuh aura ngebawa gitu, jadi ngebawa. Nah,
pada beberapa kondisi saya malah menemukan remaja yang si anak yang asertif dan pede ini ngebawa bagus ke teman-temannya. Setidaknya kalau ada temen yang menyimpang banget, kayak misalnya perilaku merokok tuh saya pernah temukan, akhirnya teman-temannya ngerokok aja gitu, tapi pada saat udah kamu maneh-maneh tong lah, kamu mah jangan lah gitu, udah kamu mah emang nggak biasa ngerokok kan gitu. Jadi menghargai gitu ya, menghargai sok aja kamu saya, tapi kita tetap temenan ya gitu ya. Ada kondisi kayak gitu, atau malah temennya malah nggak berani ngerokok di depan dia gitu. Itu lebih ini lagi ya. Kan jadi artinya itu bagus kan efeknya. Oke. Nah, untuk membuat tadi Bu, membuat afirmasi positif nih. Nah, sebenarnya cara-caranya gimana sih Bu biar remaja itu jadi nggak ngawang-ngawang, praktisnya itu gimana sih, apa yang harus dilakuin gitu? Iya, betul. Yang harus dilakukan itu adalah pada remaja ada panduannya. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, pada saat kita mau mengajarkan afirmasi positif itu pakai kata orang pertama. Seperti saya, aku, gitu atau ya, aku, saya atau aku. Pokoknya mengsayahkan gitu ya ke diri sendiri gitu ya, itu orang pertama. Terus yang kedua adalah pakai kalimatnya yang present tense atau yang kondisi saat ini. Jadi jangan pakai yang saya akan, saya ingin, saya bercita-cita, jangan. Tapi sekarang, bahwa jadi saya tuh sekarang, saya sekarang. Yang ketiga adalah yang statementnya positif gitu. Pada perilaku yang mau dicapainya. Seperti aku mampu mungkin gitu ya. Aku mampu. Aku bisa gitu ya. Aku bisa asertif ke teman-teman aku gitu. Oke. Mungkin kalau sudah bikin kalimatnya misalnya gitu ya. Terus kita juga kayaknya perlu mencocokkan juga nih sama diri kita. Apakah kalimatnya itu relate atau cocok banget nggak sih setelah dirasa-rasa, misalnya saya mampu untuk bisa apa Bu, misalnya saya mampu untuk bisa bicara di depan misalnya, tapi memang dia sebenarnya bukan orang yang nggak bisa ngomong juga, jadi apakah itu cocok nggak sih sama kita gitu kali Bu ya. Itu juga harus diperhatikan nih, kalau nggak cocok harus ganti lagi nih Bu ya. Afirmasi apa nih yang bisa membuat kita jadinya punya perilaku yang kita harapin nih gitu. Betul. Salah satu jalan menuju keberhasilannya afirmasi kan, afirmasi ini kan bentuk treatment lah ya gitu. Nah, si treatment tuh kayak obatnya manjur apa enggak gitu. Itu adalah betul jalannya tadi kata Teh Dwi, yaitu si yang mau melafalkannya itu harus srek dulu. Nah, jangan sampai bahasanya bahasa ibu-ibu banget ya. Bahasanya bahasa emaknya gitu ya. Ya afirmasinya ya harus bahasa dia yang benar-benar dia ngerasa relate sama kita. Cara ngetesnya adalah setelah jadi pembuatan kalimatnya juga sebisa mungkin si anak atau remaja itu yang membuat, kita yang memandu gitu. Kita yang memandu, kayak tadi kita memandunya arahnya present tense-nya gitu kan ya, statement positifnya kita pandu. Terus udah gitu dia harus coba melafalkan yang dia kedengeran sama kupingnya dia juga. Gitu. Terus dia rasain pas nggak? Asa nggak enakeun, asa bukan aku banget, nah rubah lagi, coba revisi lagi sampai itu pas. Itu karena kita memastikan dia sendiri ngerasa emang itu suara hatinya dia gitu kan. Karena kita mau menguatkan yes voice ya kan gitu. Jadi itu suara hatinya dia gitu, harus sampai pas banget. Dan kalau bicara afirmasi nih Bu, biar bisa benar-benar merasuk di kita, itu sebenarnya benar nggak sih Bu, kayak harus berulang-ulang kayak gitu, nggak bisa yang cuma sekarang nih ngomong terus tiba-tiba besok saya nggak makan seblak gitu, kayaknya nggak bisa gitu ya Bu ya. Harus berulang-ulang juga ya Bu. Berulang-ulang, betul, itu dilakukan berulang-ulang karena ini adalah jadi kayak semacam yang meyakinkan, yang mengokohkan, menguatkan. Maka kan yang namanya mengokohkan, menguatkan harus terus-terusan gitu ya, harus terus-terusan sampai itu sampai dia benar jadi kebiasaan. Maka kalau pada anak
Ini kalau pada anak, ibunya bisa mulai merasuki merasukinya itu lewat pada saat anak dalam kondisi tenang. Sebelum tidur gitu ya. Sebelum tidur itu kondisi subconsciousnya pas lah gitu ya. Jadi anak bisa menerima apapun sugesti yang ibunya berikan gitu kan. Tapi kalau pada remaja itu kan ibunya nggak nemenin dia tidur gitu ya. Jadi biasanya kalau pada remaja itu kalau saya lakukannya kadang ngopi bareng. Jadi kondisi dia tenang, dia terbuka sama kita, dia nggak ngerasa kita tuh adalah figur yang mengancam gitu. Kondisinya tuh lagi kondisi bukan yang ibunya lagi tadi kenapa itu Remedia nggak lagi ngomongin gitu ya, gitu. Tapi lagi ngomong yang lagi asik-asik aja gitu. Pokoknya kondisinya pada prinsipnya kondisi tenang sih, kondisi tenang, dan maka pada kondisi tenang itu biasanya terbuka. Omongan kita walaupun cuma sedikit tapi bisa jadi insight gitu buat si anak gitu. Kondisi tenang. Yang selanjutnya tadi untuk bisa jadi kebiasaan saya, bisa jadi misalnya kita ajarin sebelum dia memulai hari gitu ya, habis sholat subuh ya kalau misalnya buat yang muslim, sebelum dia memulai aktivitas dia katakan itu dulu, dia lafalkan dulu afirmasi positifnya gitu. Dan selain berulang nih Bu, kalau kita ngomongin berulang berarti konsistensinya juga lumayan ya Bu ya, harus konsisten banget gitu. Konsistensi. Maka selain juga kita kuatkan dia sebelum memulai hari, tapi biasanya sebelum dia tidur gitu ya, itu juga kita ajak dia ulas untuk dia bersyukur pada dirinya, berterima kasih pada dirinya. Selain berterima kasih pada Tuhan, juga berterima kasih pada dirinya. Terima kasih ya diri aku, tadi aku udah bisa asertif sama teman aku. Dan bisa juga ya kita ajarkan seperti itu, dan kita juga kasih pujian dong gitu ke dia, kasih penguatan bahwa dia udah bisa melakukan itu. Soalnya buat remaja, jangankan buat remaja, buat kita aja ibu-ibu sok berhenti makan seblak, kan susah Bu. Atau misalnya ibu-ibu yang juga banyak yang ngerokok kan susah gitu ya. Maka jadi itu hal yang nggak mudah gitu. Jadi maka kita perlu kasih apresiasi. Self reward ya Bu ya. Buat diri. Tidak harus barang ya Bu ya. Tapi dengan misalnya terima kasih pada diri, kata-kata gitu-gitu, itu juga sebenarnya self reward ya Bu ya. Jadi menghargai kita ajarkan dia untuk bersyukur pada dirinya, berterima kasih pada dirinya, dan kita juga sebagai orang dewasa kita juga kasih dia pujian gitu ya. Nah kalau yang ini Bu, kalau tadi kan artinya remajanya nih yang harus punya cara bagaimana sih untuk membuat afirmasi. Nah, kalau di isu-isu nih Bu, kalau langsung masuk ke isu-isu, misalnya isu-isu tentang body image juga Bu, kira-kira kalimatnya harus gimana tuh Bu? Oh iya, benar. Kalau body image itu, nah ini sebelum kita kesana ya, ada lagi yang saya ingat tentang remaja. Nggak mudah untuk mengajarkan self-talk atau afirmasi positif pada remaja, karena biasanya remaja itu adalah pertama dia resisten. Terus yang kedua defensif. Apa sih karakter gitu. Banget itu Bu ya. Udah resisten apalagi kadang-kadang orang tua tuh suka pengen ngajarinnya tuh sambil emosi gitu ya, sambil emosi. Niatnya baik sebenarnya Bu. Tapi niatnya karena pengen anaknya cepet gitu cepet berubah, maka kan dia sambil emosi. Semakin orang tua emosi, semakin anak tuh defensif. Betul. Itu. Jadi maka tadi perlu ada momen yang pas yang masuknya. Betul Bu. Ada beberapa isu yang pertama adalah body image ya, terus udah gitu yang kedua isunya juga relate nih sama BKKBN adalah seks pranikah ya kan, isu remaja itu. Yang ketiga adalah penerimaan teman sebaya. Itu masuk nggak sih Bu penerimaan teman sebaya? Ya. Nah, penerimaan teman sebaya tadi kan sebenarnya berhubungan sama body image. Body image juga ya. Seringkali kan yang bikin nyebelin itu celetuk gitu. Iya. Kenapa? Kamu gendutan gitu Bu ya. Gendutan. Ya, gitulah. Jadi itu kan linknya ke teman ya. Maka
Remaja perlu dikuatkan dengan afirmasi positifnya, misalnya berkaitan dengan body image. Nah, karena remaja tadi resisten dan defensif, kita bisa mulai masuk dengan ceritanya kita. Mungkin kalau saya sama anak saya ceritanya beda. Kalau anak saya dia bete, misalnya urusan jerawat, gitu ya. Aku sebel tadi temen aku bilang, ih kamu jerawatnya nambah gitu. Terus tapi dia bakal defensif dong kalau kita langsung nasihatin. Maka biasanya kita kasih dia ajak ngobrol tentang kita. Kayak sharing aja, kita nggak berharap, jangan terlalu kelihatan bernafsu untuk mempengaruhi dia gitu ya. Jadi ya kalau saya, kalau Bunda dulu tuh masalahnya, kalau kamu jerawat, kalau Bunda tuh dulu masalahnya berat badan gitu. Dulu juga teman Bunda ada aja yang suka bilang, ih kamu bulat gitu, atau kamu ya gitulah pokoknya dengan di zamannya gitu ya. Zamannya gitu ya. Nah terus kalau Bunda itu tuh sering banget, makanya karena sering Bunda tuh merasa aduh kayaknya gimana ya, Bunda tuh harus kan nggak bisa ganti temen gitu ya, nggak bisa pilih sekolah, ya udah jadi Bunda yang harus bertahan. Cara Bunda bertahan itu Bunda kuatin diri. Bunda bilang sama Bunda sendiri di dalam hati, ya biarin aja itu mah pendapat kamu tentang aku, tapi aku ngerasa sehat dan aku ngerasa baik-baik aja. Ya udah, kamu mau bilang apa aja nggak apa-apa, itu tidak mempengaruhi aku. Nah, seperti itu bisa kita ceritain. Kita sambil berharap bahwa itu akan jadi insight buat dia. Kalau remaja jangan terlalu bertarget dan bernafsu ya. Ibunya nih. Merasa terintimidasi soalnya Bu ya. Semakin ditekan semakin kabur ya Bu. Baik, itu kalau yang tadi ya Bu ya, kira-kira kata-katanya contohnya seperti itu nggak Bu? Maksudnya afirmasinya seperti apa sih yang bisa dia lakukan nih buat remajanya sendiri? Salah satu contohnya tadi kayak dia bahwa nggak apa-apa, itu adalah pendapat dia tentang aku, tapi aku merasa bahwa aku baik-baik saja. Pendapat apapun tentang yang orang lain katakan pada aku itu tidak akan melukai aku. Gitu. Itu untuk yang peer pressure ya. Peer pressure. Sambil dia juga itu kan sambil dia berpikir bahwa lingkungan tuh bisa apapun, tapi aku tetap kukuh gitu, tetap kuat. Jadi diri sendiri, sendiri ya Bu ya. Mungkin juga kayak misalnya saya bisa bergaul dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama gitu. Itu sebenarnya optimisme si remaja untuk bisa istilahnya nggak minder di circle-nya, nggak merasa nggak punya teman. Sebenarnya itu juga bisa ya Bu ya, salah satu afirmasi. Oke Bu. Kalau dalam hal yang lain nih Bu? Dalam hal misalnya apa ya? Ini seks ya. Seks itu Bu. Cuma sekarang kayak nggak ada Ibu ya remaja yang nggak pacaran, minimal tuh kayak kamu duduknya sama aku. Gitu nggak sih Bu? Ya di samping tuh kayak pokoknya pagi-pagi besok kamu duduk sama aku gitu ya, atau nggak misalnya nanti pulangnya bareng. Nah kayak gitu-gitu sih Bu. Emang kayaknya kalau remaja-remaja kelas SMP gitu emang tidak sefrontal yang, kecuali mungkin di kota-kota besar ya Bu. Kalau sekarang kayaknya mereka udah mulai berrelationship tapi nggak secara officially mereka pacaran gitu tuh Bu. Nah itu kira-kira harus gimana nih Bu? Kalimat afirmasinya seperti apa sih? Iya, afirmasinya. Ketakutannya remaja adalah dia takut diputusin kan? Iya, tinggal pasangan. Takut ditinggalin gitu ya, takut tinggalin. Pokoknya intinya mereka takut penolakan, kan intinya mereka itu. Jadi yang dikuatkan itu adalah mereka percaya diri sama diri sendiri. Gini, misalnya kata-kata afirmasinya adalah aku tetap baik-baik aja walaupun tanpa dia. Aku tetap baik-baik aja tanpa dia gitu. Terus udah gitu dia bisa kuatkan lagi kalau aku mampu. Aku mampu hidup tanpa kamu. Aku bisa dapat yang lebih baik dari kamu gitu. Itu lebih optimis banget ya Bu ya. Harusnya saya dulu gitu ya Bu ya. Ibu kayak gitu ya. Belum jadi psikolog soalnya Bu. Iya. Sekarang kayak orang mikir kayak gitu kayaknya. Misalnya apa ya, kalau sekarang di kota-kota besar tuh kayak saya
percaya diri untuk menghindari hubungan seksual. Jadi ketika nggak hubungan seks juga is okay, pacaran mah pacaran aja gitu. Jadi nggak harus identik pacaran adalah melakukan hubungan seksual gitu kan Bu ya? Iya. Yang akarnya adalah itu tadi sekali lagi kita identifikasi akarnya adalah takut ditinggalin. Kalau nggak nge-seks takutnya ditinggalin gitu ya. Karena dia kayak the one and only gitu ya Bu ya, yang memahami, yang apalah segala macam. Iya. Itu juga bisa jadi mengafirmasi diri ya Bu ya, biar buat remaja-remaja yang memang sudah kadung punya pasangan ya Bu ya. Kayak gitu. Oke, kalau nih remaja laki-laki Bu, itu susah banget deh kayaknya Bu. Jangankan remaja, kayak orang-orang dewasa juga kalau udah yang namanya merokok, aduh susah Bu. Iya. Oke, ini sebelum kita kesini kita juga ada perlu ingat lagi ya, kalau misalnya merokok juga ada hubungannya dengan kebutuhan oral ya. Betul oral. Iya gitu. Kalau jadi ada satu konsep yang membahas tentang itu juga, kebutuhan oral. Jadi memang pada orang kalau kita udah ngomongin dewasa ini udah agak akarnya udah kuat ya. Tapi misalnya pada remaja laki-laki, perilaku negatif itu sebenarnya pada dasarnya sama kan, pada peer pressure, bisa dianggap nggak maco, nggak laki-laki banget gitu ya Bu. Masa laki-laki nggak berperilaku seperti teman-teman laki-lakinya gitu kan ya. Maka ada yang kita fokuskan misalnya pada, kalau spesifik merokok, pada udara sehat, pada badan yang sehat. Saya tetap keren walaupun tanpa rokok karena saya suka udara sehat. Jadi saya lebih suka udara yang sehat dan saya memilih untuk tidak merokok. Iya. Oke. Ya, itu ya Bu ya yang harus diafirmasi setiap hari ngomong. Atau enggak mungkin saya bisa memilih untuk tidak merokok karena apa Bu? Karena lebih penting diri saya tanpa menyenangkan orang lain mungkin ya Bu ya. Betul. Kayak gitu contohnya ya, kayak perlu itu Bu buat siapapun ya Bu ya. Tapi kenyataannya kayaknya susah banget ya Bu ya. Tapi memang tadi ya Bu harus berulang dan konsisten yang paling terpenting setelah kita tahu nih caranya seperti apa. Dan si konsepnya afirmasi positif ini bisa juga sebenarnya diterapkan pada banyak setting ya. Intinya pada juga yang racun-racun yang sebelumnya si anak ini kok bisa punya pemahaman salah karena apa? Ternyata di belakangnya ada racun-racun afirmasi yang negatif gitu ya misalnya ya. Jadi yang itu sebenarnya untuk menghalau itu. Si remaja ini dapat omongan negatif dari mana, dapat pemahaman negatif yang sampai dia jadi yakin sama pemahaman itu tuh gimana. Nah kita kan berusaha ngeganti si keyakinan dia yang salah itu pada keyakinan yang benar gitu. Intinya kayak gitu. Jadi fungsi dari positive talk itu mengganti ya Bu ya? Iya, mengganti afirmasi negatif talk-nya, self negatif menjadi positif self talk. Yang mana si self talk negatif yang no voice-nya itu berasal dari pengalaman dan pemahaman dia yang salah sebelumnya. Bisa jadi karena pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan. Tapi intinya sih sebenarnya pengaruhnya lebih ke banyaknya lingkungan gitu loh. Apakah keluarga atau pertemanan. Ya kayak tadi kan itu yang kalau ngerokok itu supaya langsing gitu. Betul. Supaya keren gitu kan. Jadi kalau misalnya aku nggak ngerokok, aku nggak keren. Iya betul Bu. Iya, dan sebenarnya banyak hal isu-isu lagi ya Bu ya, yang lain banyak banget nih untuk remaja. Karena kalau remaja itu kan masanya coba-coba, masanya banyak pengalaman-pengalaman baru buat mereka jadi dewasa. Kan remaja dulu nih biar tahu cobain ngerokok lah, cobain banyak hal lah gitu ya Bu ya pengalamannya. Nah kalau bicara soal remaja, kalau tadi kita udah kasih praktisnya buat remaja, tapi kan yang Ibu bilang tadi adanya support nih dari lingkungan. Terus apa Bu yang harus dilakukan oleh orang tua atau mungkin sekolah mungkin di lingkungan itu, apakah harus mengafirmasi juga buat merekanya apa gimana? Ya, yang penting kalau misalnya anak dan remajanya bermasalah, si orang dewasanya juga harus
Di apa, Bu? Dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Gitu kan ya. Kita kan suka nemu ya. Kalau anakku bermasalah, orang tuanya nih biasanya juga kan ya lagi. Negatifnya kita ya, Bu ya. Pelakunya nih. Gitu kan. Nah, maka jadi orang tua atau orang dewasa di sekolah yang mau mentreatment anak, dia kan suka ngerasa kewalahan ya sebenarnya. Akhirnya dia juga jadi emosi dan galau. Maka dia sendiri harus afirmasi positif juga sama dirinya gitu. Jadi bukan hanya remajanya, tapi orang tua atau orang dewasa atau misalnya guru-guru nih gitu ya. Lebih ke lihat siswanya, aduh, dengan berbagai kasus seperti guru BK kali ya, Bu ya. Kayak nggak pernah sepi tuh, Bu. Kayak apa ya, pasar malam ya, Bu. Jadi rame gitu terus keluar masuk gitu. Kayak gitu. Afirmasi positifnya adalah saya mampu menerima kondisi anak saya atau siswa saya gitu ya, positif atau negatifnya mereka, saya mampu menerima. Ya, jadi ya itu kayaknya lebih pas untuk menghadapi kondisi yang udah pasti masalah tiap hari ada. Gitu. Jadi kitanya sebagai orang dewasa juga harus dikuatkan dulu bahwa saya mampu. Pada banyak kasus orang dewasa, terutama orang tua, itu akhirnya jadi menyerah atau masalah nggak selesai-selesai. Sebenarnya masalahnya anaknya gitu ya. Tapi orang tua tuh jadi kayak semakin lama semakin lemah. Yaitu karena dia sendiri si no voice-nya begitu, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Terus setiap kali anaknya ngebantah atau apa, dia tuh merasa dia semakin lemah, malah dia mengumpulkan fakta-fakta bahwa aku orang tua yang tidak baik. Atau kalau guru, aduh aku kayaknya guru yang gagal nih gitu ya, aku tidak mampu. Nah itu perasaan gagal, tidak mampu, aku kalah dengan situasi, itu yang perlu kita eliminasi, coba kita kuatkan gitu ya. Para orang tua dan orang dewasa untuk menghadapi remaja. Emang remaja ini lucu-lucu gimana? Iya, lucu-lucu agak gimana gitu ya. Iya, gemes. Iya, Bu. Dede gemes ya, Bu. Oke, baik, Bu. Jadi memang gak hanya remaja, jadi ada supporting juga nih ya dari luar, dan supportingnya juga harus siap nih, Bu ya. Kalau bicara tadi afirmasi udah dikasih tahu caranya gimana. Contoh kalimatnya di berbagai situasi nih, isu-isunya. Terus gimana sih, Bu, afirmasi ini kita bisa mengatakan bahwa ini tuh berhasil apa enggak? Berefek nggak sih buat tubuh, buat diri kita maksudnya? Indikatornya adalah perubahan dari perasaan atau emosinya menjadi lebih positif. Persepsi terhadap permasalahan, terhadap situasi jadi lebih positif, lebih pede, lebih optimis gitu ya. Lalu juga yang ketiga ada perubahan perilaku. Perubahan kita kalau pada level kita coba hargai aja dulu, kalau misalnya mereka baru sampai level perasaan dan persepsi gitu, itu udah bagus tuh. Mereka udah punya persepsinya udah lebih clear gitu ya, udah pada arah yang positif, perasaannya, emosi lebih positif. Tapi aku mau ngomong gitu, tapi belum wae gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa, sok kuatin lagi. Nanti pada akhirnya kan pada perilaku ya. Jadi itu ya, emosi, persepsinya dan perilakunya. Jadi kalau misalnya yang tadinya setiap hari makan seblak, terus tiba-tiba dia punya persepsi, wah makan seblak terus teh nggak sehat ya. Jadi minimal itu aja sebenarnya udah ada satu kemajuan. Nanti ditambah dengan perubahan perilaku yang benar-benar dia mungkin membatasi atau mungkin nggak makan sekalian gitu ya. Kayak ada gitu ya, Bu. keraguan untuk beli, tadinya beli itu langsung aku ragu-ragu mau beli gitu. Nah itu sebenarnya udah mulai positif tuh. Berarti gitu ya. Si kontrol dirinya mulai tumbuh. Oke. Ya, jadi adanya perubahan. Yang pasti sih kita kadang sesuatu hal tuh kayak pingin instan gitu loh, Bu. Padahal kan yang benar tuh kan adalah berproses ya, Bu ya, dari yang tadi persepsi dulu sampai ke perubahan perilaku. Oke, Bu, Bu Dewi, terima kasih untuk bincang-bincang kali ini. Dan kebetulan teman-teman BKKBN kemarin ngebisikin saya bahwa sekarang tagline BKKBN tuh bukan 2 anak cukup ya, tapi jadi berencana itu keren. Jadi nanti kalau saya bilang salam BKKBN, berencana itu keren gitu. Salam BKKBN, berencana itu keren. Pisan. Boleh.